sebelum belajar ini dimulai, mari kita perhatikan dulu tempat duduknya agar ilmu belajar pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ayo silakan. Sebelum materi Ibu jelaskan, marilah kita berdoa dulu agar ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Mari pada koordinator kelasnya dipimpin. Baik semuanya, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Sebelum materi dimulai, Ibu akan mengabsen dulu kehadiran kalian ya. Ya. Pada pagi hari ini siapa yang nggak masuk? Dinda sama Kamila, Bu. Kenapa Dinda? Sakit Bu. Ada suratnya? Ada di saya Bu. Oke, Kamila. Nggak tahu, Bu. Nggak tahu Bu. Nggak ada keterangan ya? Ya, nggak ada, Bu. Jadi alasan ya? Iya, supaya Ya. nggak bolos, Bu. Oke, Ibu akan absen ya. Ya. Atia, Hadir. Dewi Haryani, hadir. Winu Sapitri, Hadir, Bu. Oke, terima kasih itu semua ya. Di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang apa Nana? Materi apa? Sodaqoh. Ya, betul sekali. Sebelum Ibu melanjutkan materi tentang sodaqoh, menjelaskan tentang sodaqoh, ada yang ingat nggak materi sebelum kemarin? Ada, Bu. Saya Bu. Ya apa Mbak Fitri? Zakat, Bu. Apa itu zakat? Zakat itu mengeluarkan sebagian harta pada saat. Betul sekali, zakat itu hampir sama dengan Sodaqoh. Apa bedanya? Ada yang tahu apa bedanya zakat dengan sodaqoh? Ya beda namanya, beda, Bu. Iya, kalau namanya pasti beda dong. Kalau pengertiannya, definisinya atau apalah yang membedakan sodaqoh dengan zakat itu apakah sama-sama memberikan? Dia tahu, Bu. Lain hari mungkin Bu. Ya, jadi kalau zakat itu memberikan sebagian harta kita. Jadi berbentuk apa? Uang. Bukan. Iya, Barang. bisa. Berarti berbentuk Barang yang bisa diberikan kepada orang lain. Baik. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang sodaqoh, pengertiannya. Sebelum melanjutkan pengertian definisi sodaqoh, ya, sebelumnya pada dasarnya semua orang itu bisa bersodaqoh, baik yang kaya maupun miskin, punya uang atau tidak. Semua itu bisa memberikan sodaqoh sesuai dengan apa yang dimiliki. Nah, jadi sodaqoh dalam arti luas itu bukan hanya memberikan suatu materi. Jadi senyum pun kepada orang lain kita bisa bernilai sodaqoh asalkan bisa membahagiakan orang lain. Jadi, kalau sodaqoh ini tidak berupa apa? Tidak perlu materi Bu. Jadi kalau kita bantu orang itu juga bernilai sodaqoh Bu. Jadi pengertian yang luas secara umum. Ada yang tahu apa secara umum dari pengertian sodaqoh ini? Tahu enggak? Belum. Iya. Ini Ibu akan menjelaskan pengertian sodaqoh secara umum ya. Ya, Bu. Sodaqoh yaitu penyerahan suatu benda kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, semata-mata hanya mengharap ridho dari Allah SWT. Demikian sodaqoh tidak mencakup yang wajib dan yang sunnah, asalkan tujuannya apa? Mengharap ridho dari Allah. Jadi sodaqoh itu apa? Pemberian, penyerahan hak milik, suatu benda Kepada orang lain. apa? Kepada orang lain tanpa mengharap imbalan, semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah. Allah. Benar sekali. Kemudian
habis pengertian, Ibu akan menjelaskan tentang rukun. Apa rukun salah, hukum. Maaf ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Belum. Apa hukum sedekah di sini? Wajib. Kok wajib? Apa Enggak, yo? Sunnah. Bagian sunnah. Sunnah muakkad. Di sini hukum sedekah yaitu apa? Sunnah muakkad. Ya, sunnah muakkad yang artinya sangat dianjurkan, Bu. Jadi di sini ini sedekah sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? Mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum sedekah ini juga bisa berupa wajib. Kenapa? Kok bisa berupa wajib? Dia mampu. Apa yuk? Hukum sedekah kan sunnah muakkad, bisa berupa wajib apabila contohnya itu ada seorang datang kepada kita mengharap sedekah dan saat itu orang tersebut dalam keadaan krisis. Nah, pada saat itu kita memiliki harta yang diminta oleh orang tersebut seperti makanan. Apabila kita tidak memberikan sebuah makanan kepada orang tersebut, maka nyawa orang tersebut terancam. Jadi hukumnya apa? Wajib, Bu. Ya, jadi hukumnya wajib apabila ada seorang datang pada kita dalam keadaan krisis, gak punya apa-apa, minta sedekah kepada kita, terus kita nggak memberikan, itu nggak boleh. Terus di sini ada dalil sedekah terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi laisal birra an tuwallu wujuhakum. Ada yang nurusin? Ada yang bisa nurusin siapa? Saya, Bu. Ya, Mbak Dewi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum fi qabalal musyrik Ibelal masjidi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili wasailina wa fil riqab. Artinya, coba dibacakan Mbak Eti artinya. Artinya, yaitu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang miskin, musafir, dan orang-orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya. Ya, baik. Di situ kan sudah dijelaskan ya dalam surat apa? Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Nah, 177 yang artinya memberikan sedekah itu kepada siapa yang pertama? Apa dah? Kerabat, Anak yatim, Bu. anak yatim, Fakir miskin. orang miskin, musafir, Bu. Fakir Miskin. sama fitri juga, Bu. Orang yang minta-minta, Bu. Ya, di sini apa tujuannya? juga masuk, Bu. Ya, hamba sahaya ya. ya. Tujuannya ini apa? Allah menurunkan surat Al-Baqarah ayat 77. Tujuannya apa? Agar orang yang ini ditunjukkan kepada orang-orang yang masih sehat. Karena apa? Orang yang masih sehat itu masih membutuhkan hartanya, sedangkan orang yang mau meninggal, orang yang tidak sehat itu sudah tidak sama hartanya. Jadi kalau kita sehat itu kan masih berat untuk mengeluarkannya ya. Jadi pahalanya juga besar. Kalau ketika sudah mau mendekati mati kan sudah tidak butuh dengan hartanya kan gitu ya. Jadi kita sangat dianjurkan bersedekah ketika masih sehat. Baik. Kemudian rukun
sodako. Ada yang tahu rukun sodako ada berapa? Rukun sodako itu pertama ada yang memberi. Jadi orang tersebut memiliki harta yang akan diberikan kepada orang lain. Yang kedua penerima yang berhak menerima sodako. Jadi kalau kita sodako kepada anak masih dalam kandungan hewan itu tidak boleh karena tidak berhak memiliki. Jadi kita sodako kepada orang yang masih hidup. Habis itu yang ketiga yaitu ijab dan kabul. Apa ijab dan kabul itu? Persetujuan antara si pemberi dan si penerima. Terus yang terakhir yaitu yang pertama pemberi, yang kedua penerima, yang ketiga ijab dan kabul. Yang ke barang. Jadi yang terakhir itu yaitu barang yang mau disodakkan. Ya cukup, mungkin itu saja yang dapat ibu saya sampaikan. Mungkin dari pembahasan pada pagi hari ini ada yang mau ditanyakan? Paham? Beneran paham? Iya. Coba berarti apa sodako itu? Sodako itu penyerahan kepada orang lain berupa barang tanpa mengharap ridho Allah. Tanpa mengharap imbalan, semata-mata hanya mengharap ridho Allah. Benar kan Bu? Iya betul. Terus rukun sodako apa Pak Edi? Itu ada yang memberi, ada yang menerima, ada juga ada barangnya. Ya, jadi kalau misalnya kita sodako itu harus ada barang ya, tapi meskipun kita bantu orang bisa berupa sodako, kita dapat pahala sodako. Baik, kesimpulan pada pagi hari ini yaitu sodako sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa manfaatnya sih sodako itu? Untuk melapangkan rezeki, terus mendekatkan diri kepada Allah, meringankan beban orang lain. Jadi sangat dianjurkan sekali sama Allah untuk bersodako selama kita masih mampu, sehat dan masih hidup. Jadi pahalanya besar juga. Cukup itu yang ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Semoga ilmu yang didapatkan pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan diamalkan di kehidupan kita sehari-hari agar mendapatkan pahala dari Allah. Amin. Terus materi yang akan datang yaitu tentang hadiah dan hibah. Sebelum ibu jelaskan pada ibu depan, terlebih anak-anak mempelajarinya di rumah ya. Iya, Bu. Nanti akan ibu sampaikan di sini. Cukup. Untuk ketua kelas mohon dipimpin doa untuk mengakhiri belajar pada pagi hari ini. Untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih.